Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah kisah dari film yang berjudul Firman. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak laki-laki yang berani untuk memberi pelajaran pada sang ayah yang sombong hingga menyelamatkan saudara-saudaranya dari cengkraman keserakahan ayahnya. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Firman mengejar ayahnya yang berlari ketakutan ketika mengetahui putranya mengejar menggunakan senjata tajam. Ia terus berlari ke area pengadilan, hingga semua orang yang ada di tempat itu mencoba memisahkan mereka dan mengadili mereka semua. Di hadapan hakim, Firman dengan berani mengatakan kalau ayahnya selalu berbuat kasar kepada ibunya, bahkan pernah memukulnya dengan menggunakan batu. Karena tidak memiliki cukup bukti, Firman pun tidak bisa memenjarakan ayahnya. Ia ditenangkan oleh Nirai Pandian yang merupakan saudara laki-laki dari ibunya yang kemudian membawanya untuk tinggal bersama dengan dirinya. Firman yang mengalami trauma kuat dalam hidupnya harus berusaha menyembuhkannya. Nirai Pandian yang berusaha menjadi ayah yang baik bagi Firman selalu membimbingnya untuk bisa mengendalikan emosinya yang sering meledak-ledak hingga ingin mencelakakan orang yang membuatnya kesal. Tahun demi tahun pun berlalu. Firman tumbuh menjadi pria yang bertanggung jawab dan bisa mengendalikan emosinya yang sering meledak-ledak. Ia bersama pamannya sering mengerjakan pemasangan tenda dan kali ini ia mengikuti pertandingan gulat yang diselenggarakan di desanya. Secara kebetulan, ia bertemu dengan ayahnya yang juga menyaksikan pertandingan gulat tersebut. Firman menghadapi pegulat yang dijagokan ayahnya. Namun dengan mudah, ia mengalahkannya di hadapan ayahnya yang sombong. Melihat Firman berhasil, Munyandi menantang Firman lagi untuk menghadapi pegulat-pegulat tangguh miliknya. Tanpa takut, Firman mengiyakan tantangan ayahnya dan menghadapi 10 pegulat yang disiapkan oleh ayahnya. Lagi-lagi Firman bisa dengan mudah mengalahkan 10 pegulat yang diandalkan oleh ayahnya. Hal itu membuat Munyandi merasa kesal dan membuat ketiga putranya yang lain untuk menghadapi Firman. Melihat hal itu, Firman terdiam dan ia teringat pada pesan yang ditinggalkan ibunya untuk tidak berkelahi dan bertengkar dengan saudara-saudaranya. Firman pergi meninggalkan ayah dan ketiga saudara laki-lakinya. Firman kali ini mengadakan doa bersama untuk ibunya yang dilakukan secara bersama-sama dengan warga. Ia mengundang semua warga termasuk ketiga saudaranya, namun mereka merasa takut atas ancaman yang diberikan Munyandi, ayah mereka, hingga mereka tidak menghadiri doa bersama tersebut. Namun Tain bersama teman-temannya datang pada acara itu. Hal itu membuat Firman menjadi gugup karena selama ini ia menyukai Tain secara diam-diam. Tain adalah saudara ipar Selvam, kakak pertamanya yang selalu merawat Munyandi yang menderita diabetes. Kali itu pun Tain dipanggil hingga ia tidak menyelesaikan doa bersama itu untuk memberikan perawatan pada Munyandi. Namun saat Firman kembali, tidak bisa mengendalikan emosinya dan bertengkar dengan keluarga besarnya. Munyandi pun mengirim anak buahnya untuk menghabisi Firman, putranya sendiri. Tapi dengan mudahnya, Firman melumpuhkan mereka. Ia pun mendatangi ayahnya yang tengah berada di kediamannya. Namun, ibu Munyandi meracau dan memaki Firman kalau ia sama sekali tidak bisa menjadi putra yang baik. Ia meracau dan mengusir cucunya sendiri dari kediamannya. Firman pun pergi meninggalkan kediaman ayahnya dengan hati yang diliputi kekesalan. Firman yang mengetahui Selva membutuhkan pekerjaan dan ingin melamar,
menjadi supir MLA Pantinetampandian yang mengajukan syarat untuk menyerahkan uang sebesar 8 lakhs. Hingga bisa mendapatkan pekerjaan itu, langsung menemui MLA itu dan menyerahkan uang yang dimintanya juga. Setelah itu, Pantinetampandian pun menekannya untuk bisa menandatangani surat-surat penjualan tanah milik ibunya yang diserahkan atas namanya. Firman mengiyakan dan menandatangani surat tersebut. Hingga MLA pun menguasai tanah itu dan memberikan pekerjaan kepada Selvam. Semua yang dilakukan Firman pun dilihat oleh teman baik Taen dan menceritakan semuanya pada Taen. Hal itu membuat Taen terperangah dan terkagum atas sikap baik yang tulus Firman pada keluarganya. Kebaikan tulus Firman membuat Taen belajar untuk mencintai Firman. Ia pun mengajak Firman untuk mengantarnya ke kediaman Muniandi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia meninggalkan rumah ayahnya. Kali ini ia menginjakannya lagi. Masa-masa indah dan kenangan bersama ibunya tiba-tiba mengalir begitu saja. Terlebih saat ia melihat foto sang ibu terpasang di dinding rumahnya. Air mata Firman mengalir, namun dengan cepat ia hapus ketika Taen datang dan ia mulai menyadari kalau sosok ibunya kini menjelma di diri Taen. Dengan memberanikan diri, Taen mengatakan perasaannya pada Firman. Dengan senang hati Firman menerima hal itu karena selama ini ia hanya memendamnya sendiri. Muniandi yang mengetahui hal itu membuatnya geram dan marah. Ia bahkan mengancam akan mengusir Taen jika ia benar-benar memilih Firman untuk kehidupannya. Ancaman itu menggema di seluruh sudut rumah hingga membuat semua anggota keluarga menjadi ketakutan. Tak hanya itu, ia juga meminta istri Selvam untuk bisa membayar lagi sisa mahar yang belum dipenuhi semua oleh keluarga Taen. Mengetahui ancaman tersebut, Taen mendekati kakak perempuannya yang merupakan istri dari Selvam. Ia mencoba menghibur kakak perempuannya yang menangis sedih mendengar semua perkataan ayah mertuanya. Tak lama, Nairapandian datang untuk menemui Muniandi, tapi melihat mereka bersedih membuatnya menceritakan semua yang terjadi pada Firman dan Muniandi hingga mereka bermusuhan. Adik laki-laki Mutulaksmi yang bernama Balu mencintai adik perempuan Muniandi membuatnya murka. Bahkan saat mengetahui adik perempuannya meminum racun, ia tidak mempedulikannya. Ia malah berpura-pura di hadapan istrinya untuk membawa ke rumah sakit, namun saat Mutulaksmi dan Balu menyusulnya ke rumah sakit, ia tidak ada di sana. Muniandi malah membawanya ke tanah lapang dan membiarkan adik perempuannya menderita hingga akhirnya meninggal dunia. Hal itu sangat menyakitkan Mutulaksmi, namun ia mencoba memaafkan suaminya. Hingga ia sangat murka ketika melihat perselingkuhan Muniandi bersama perempuan lain di kediamannya. Tapi makian dan cacian malah ditumpahkan pada Mutulaksmi, bahkan ia menampar istrinya sendiri di hadapan keempat putranya dan juga wanita selingkuhannya. Hal itu membuat hati Mutulaksmi sangat hancur. Saat itu Firman yang masih kecil mencoba membela ibunya dan ikut bersama ibunya ke kediaman Narapandian untuk menenangkan diri. Di tempat pamannya, Firman mendapatkan kasih sayang tulus dari sosok ayah yang selama ini tidak ia dapatkan. Namun ia sangat merasa sedih ketika tahu ibunya yang menelan kekecewaan dari ayahnya malah menghabisi dirinya sendiri dengan membakar dirinya di kediamannya. Firman menjerit-jerit dan tidak sanggup melihat ibunya meninggal dalam keadaan sangat menyedihkan. Air mata Nairapandian mengalir mengingat semua kejadian yang ia pendam selama puluhan tahun. Begitupun Taen dan kakak perempuannya. Mereka pun merasakan kesedihan mendalam dari Firman. Ketegangan kembali terjadi antara Muniandi dan Firman. Hingga semua warga berkumpul. Firman mencoba menasihati Selvam untuk tidak lagi bergantung pada ayahnya dan fokus pada keluarga kecilnya saja. Selvam juga sudah memiliki pekerjaan yang baik. Mendengar hal itu, Muniandi merasa sangat marah, terlebih Selvam mendengarkan nasihat istri dan Firman hingga ia memilih untuk melangkahkan keluar dari kediaman ayahnya bersama keluarga kecilnya. Muniandi menyiapkan senjata tajam dan ingin menghabisi Firman. Melihat hal itu, Firman pun terpancing dan ingin menghabisi ayahnya hingga ia mengeluarkan senjata tajam yang ia simpan di balik bajunya. Dengan cepat semua orang menahan mereka, namun hal yang paling mengejutkan ketika Taen malah mencium mesra Firman di depan warga lain.
Kakak perempuan Firman pun mengucapkan terima kasih pada Firman yang telah membukakan pintu hati suaminya Selvam untuk keluar dari kediaman ayahnya dan tinggal bersama keluarga kecilnya saja. Namun masalah lain pun muncul dari Mutukuti yang merupakan kakak kedua dari Firman yang tanahnya digadaikan oleh ayahnya tapi tidak berniat untuk menebusnya. Hingga tanah tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian. Mutukuti mencoba mencari pinjaman pada beberapa keluarganya untuk bisa menebus tanah itu lagi. Namun mereka semua merasa takut untuk memberikannya pinjaman karena diancam oleh Maniyandi. Firman datang untuk membantunya dan mengatakan ia akan menyiapkan dana untuk bisa menebus tanah yang telah digadaikan ayahnya. Melihat ketulusan Firman, Mutukuti sangat merasa terharu sekaligus malu kepada adiknya. Sebaliknya, Muniyandi malah mendatangi Sonapona untuk menggagalkan putranya memenangkan pelelangan itu dan ia juga memberikan imbalan sebesar 2 lakhs. Sonapona pun menjalankan tugasnya dengan baik. Ia berhasil memenangkan pelelangan dan melaporkannya pada Muniyandi tentang keberhasilannya. 14 லட்சத்தி 7,5 Mendengar hal itu, ia merasa senang karena ia bisa memiliki tanah dan bangunan milik putranya. Namun hal pintar dilakukan oleh Firman. Ia yang dikejar oleh Sonapona dan anak buahnya malah mengurung mereka dan tidak membiarkan mereka keluar selama 1 jam. Setelah mengurung mereka, Firman dan Mutukuti mendatangi pegadaian dan menebus semua tanah serta bangunan miliknya. Karena Sonapona tidak datang untuk mengambil lelangan tersebut. Mengetahui hal itu, Muniyandi pun marah dan meminta Sonapona untuk bertanggung jawab. Sonapona pun menyanggupi dan ia bersama anak buahnya kembali mendatangi Firman untuk menuntut balas. Namun lagi-lagi mereka menderita kekalahan dan hal itu membuat Muniyandi sangat marah dan meninggalkan mereka yang penuh dengan luka. Sonapona pun mendendam pada Muniyandi dan berjanji akan menghabisinya di hadapan Firman. Kemarahan Muniyandi membuatnya melampiaskan semuanya pada Taen dan ayahnya yang masih tinggal bersama di rumahnya. Ia mengusir keduanya karena masih memiliki hubungan dengan Firman. Taen dan ayahnya pergi dan menempati kediaman Nirapandian untuk sementara. Melihat hal itu, Niraipandian merasa sangat bahagia menerima mereka. Ia juga menunjukkan lemari Firman yang berisi penuh sari. Ia menjelaskan kalau sari-sari tersebut dibeli oleh Firman setiap bulan purnama yang dipersembahkan kepada dewa atas nama ibunya. Taen merasa sangat bahagia dan beruntung menerima lamaran dari Firman untuk menjadikannya istri. Mereka pun memutuskan untuk mempercepat pernikahan mereka. Saat Firman dan Taen menikmati makan siangnya, mereka tanpa sengaja bertemu dengan Ilango, adik bungsu Firman yang juga bersama kekasihnya yang merupakan putri dari MLA Patinempadi. Ia mencoba menasihati adik laki-lakinya untuk memperjuangkan cintanya walaupun ditentang oleh ayah mereka. Ilango pun mengiyakan dan menuruti semua perkataan Firman. Muniyandi yang mengetahui putranya memiliki hubungan khusus dengan putri MLA, membuatnya senang karena ia berpikir kalau kekayaannya akan bertambah jika memiliki seorang menantu keturunan MLA. Hingga ia memutuskan untuk melamarnya. Namun Patinempadi tidak menerimanya. Hingga tiba-tiba Firman datang dan meminang putri MLA untuk adiknya. Ia mengatakan kalau adik laki-lakinya mampu menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab bagi istrinya kelak. Dan akan memberikan keamanan yang baik. Hal itu membuat Patinempadi menjadi tenang dan menerima lamaran Ilango melalui Firman. Muniyandi pun murka dan mengatakan tidak setuju atas hubungan Ilango. Ia juga memutuskan untuk mengusir putranya dari kediamannya. Ilango melangkahkan kakinya keluar dari kediaman ayahnya dan memilih mengikuti kata hatinya untuk tinggal bersama Firman serta pamannya. Kediaman Muniyandi pun berangsur-angsur sepi, tidak ada lagi gelak tawa dan kebersamaan karena semua keluarga telah angkat kaki dari tempat itu. Muniyandi sendiri pun merasa kesepian dan menghabiskan waktunya untuk banyak meminum alkohol hingga membuat ibunya merasa sedih dan tiba-tiba Muniyandi pingsan hingga membuatnya panik. Ia berlari menemui Firman dan melihat semua keluarganya berkumpul di tempat itu.
Hatinya sedih dan menyesalkan semua yang selama ini telah terjadi. Mundiandi yang telah dibawa ke rumah sakit pun tengah ditangani oleh dokter. Dan dokter mengatakan kalau ia menderita gagal ginjal dan butuh donor ginjal yang sesuai hingga semua keluarga yang berkumpul bersedia untuk dicek dan menolongnya. Balu berhasil mendonorkan ginjalnya. Air mata Muniandi mengalir melihat ketulusan keluarganya dan menyesali semua keserakahan yang ada di dirinya selama ini. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah dengan diam-diam. Namun ia terkejut ketika Sonapona dan anak buahnya datang untuk membakar rumahnya. Bahkan mereka tidak mempedulikan dirinya yang masih berada di dalam. Muniandi pun pasrah jika ia harus mati dengan cara mengenaskan. Tak lama Firman datang dan saat tahu ayahnya masih berada di dalam rumahnya, ia terus berusaha menyingkirkan Sonapona dan anak buahnya. Ia menerobos pintu dan rumah yang telah terbakar, lalu menarik ayahnya keluar dari rumahnya. Muniandi menangis dan menyesali semuanya, dan Firman mengatakan ayahnya tidak pantas mati dengan cara seperti itu, karena ia tidak ingin kembali kehilangan orang tuanya. Ia sudah cukup menderita dengan kematian ibunya saja. Muniandi pun meminta maaf dan memeluk putranya yang telah memaafkannya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Firman. Hubungan antara anak dan ayah tidak akan pernah dapat berubah oleh apapun. Meskipun terkadang ayah dan anak berselisih paham, namun sejatinya hubungan ayah dan anak akan tetap erat. Bagaimanapun keadaan orang tua kita harus selalu berbakti dan mendoakan yang baik-baik bagi mereka. Karena doa restu dari mereka adalah juga ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga jika ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat, maka berbaktilah pada orang tua dan mintalah ridho mereka agar selamat di dunia dan akhirat kelak. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.